Halo neighbors. Hari ini kita akan bahas tentang pointer lagi, pointer lagi, pointer lagi. Tapi kali ini karena saya melihat beberapa kali di event atau di training ya yang mungkin kurang jelas tentang pointer. Di sini saya akan bahas lagi tentang pointer, tapi mungkin lebih padat. Pertama, mungkin yang membingungkan adalah karena pointer ini tidak ada di bahasa lain kecuali mungkin Go, ya. Dan pointer di Go pun lain gitu. Jadi ketika kita belajar C yang pertama kali ditakuti itu pointer. Dan bahkan di Twitter pun saya dengar kalau teman-teman ini sangat trauma sama pointer. Jadi saya sebenarnya ya bisa bersimpati karena mungkin pointer ini sesuatu yang susah diterangkan dan dipahami enggak juga sih. Maksudnya diterangkan sebenarnya ya cukup mudah, tetapi problemnya adalah biasanya udah udah ada miskonsepsi atau udah ada apa namanya, udah ada pemahaman dari bahasa lain yang biasanya bahasa lain kan nggak ada pointer gitu. Jadi ada tiga hal yang saya mau bahas sekarang. Satu, pointer sebagai alamat. Kedua, pointer dan array. Ketiga, tentunya string. Itu ya, maksudnya string itu apa. Oke, kita mulai dari yang pertama lagi. Ya, pertama dulu. Oke, jadi yang selalu saya tekankan, pointer itu cuman alamat. That's it. Jadi pointer tuh buat nyimpen alamat. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah uh, apa namanya, sebuah variabel seperti ini, nggak usah disimpan di pointer dulu, kita printf gitu, printf gitu ya, printf a sama dengan seperti ini diganti seperti ini, ya udah kita akan bisa lihat kalau misalkan kita compile gitu ya, itu tset A10 ya kan. Jadi simple ya, ada apa namanya, ada A isinya 10, maka isi A adalah 10. Nah, ini tapi 10 ini kan tidak disimpan di mana. Itu yang penting. Jadi 10 ini tidak ada dengan tiba-tiba. 10 ini ada disimpan di memori. Jadi ketika pertama kali program jalan, itu dia akan mencari bilangan-bilangan sudah terinisialisasi seperti ini untuk kemudian ditempatkan di memori. Kemudian ya udah, itu kita bisa lihat isinya. Nah, lokasi memorinya itu di mana? Nah, lokasinya kita bisa bisa melihat, kita bisa lihat dengan operator dan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, alamat A adalah berapa? Ya udah, kita coba lagi, kita compile lagi, kita jalankan. Nah, di sini ada alamat A 077 RDC bla bla bla, ini adalah alamat di mana A berada. Gitu ya. Alamat di mana A berada. Kalau sebuah executable di load di memori itu tidak kayak oh ya udah variabel ada aja. Enggak, variabel itu ada tempatnya. Sehingga ya ini alamat tempatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita digambarkan ya udah, sekarang kita udah punya sebuah kotak ya, sebuah alamat ya 0x7ffa whatever itu tadi, yang ini isinya 10 sekarang. Nah, ini adalah A. Nah, biar beda lagi saya ganti deh. Ini A gitu ya. Jadi ini A isinya 10. Nah, ini adalah alamat dari A. Seperti itu. Nah, alamat dari A ini kita bisa simpan ke sebuah variabel namanya pointer. Gitu aja sebenarnya. So, misalkan kita mau simpan, kita bisa bikin int bintang gitu ya, pointer ke A dengan menyimpan alamat dari A. Oke. Nah, sebelum ini mungkin kita bisa ketik dulu berapa isi dari A ketika kita cuma dideklarasikan, belum di-assign ya. Kemudian baru di alamat. Bukan pointer B. Ini pointer A. Dihilangin, di-assign ke A. Nah, sehingga apa namanya, bagian ini kita cuman mendeklarasikan, kemudian diisi dengan alamat dari A, sehingga pointer hasil isinya sama dengan tadi gitu ya. Kita coba compile, kita lihat dulu. Nah, ya kan, PTRA awalnya isinya 0 ya, kemudian B bukan PTRB ini sorry, ini aku edit dulu, ini bukan PTRB, ini PTRA tetap karena kita nggak punya PTRB ya kan. Kita compile lagi sehingga kita jalankan dengan benar. Nah, A10 alam A segini, PTRA awalnya isinya 0, lalu diisi dengan alamatnya. Jadi alamat A dan PTRA isinya sama gitu. Dan
kita bisa assign ini ke banyak tempat. Misalkan kita punya PTRB, PTRC gitu ya. Sama. Kemudian dia ngarah ke A, boleh-boleh aja gitu. PTRB isinya alamatnya A juga. Atau bahkan PTRC gitu ya. Sama dengan PTRB gitu. Juga bisa. Nah, di sini artinya kita punya 3 pointer. Pertama, ini alamat A, PTRB juga alamatnya. Jadi kalau kita gambarkan, kita punya PTRA itu menunjuk pada ini. Jadi makanya namanya pointer karena dia nunjuk, ya nunjuk isinya cuma alamat. PTRA misalkan tadi berapa value-nya ketika kita jalankan. Kita jalankan ya. Nilainya 077 DA. Nah, ini alamat virtual memory punya si A tadi. Sehingga si A tadi isinya adalah PTRA isinya ini gitu ya. Isinya 077 bla 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 ini tadi. Dan kalau kita bikin sebuah variabel baru lagi, misalkan PTRB diarahin ke sini ya isinya sama 077 ini tadi gitu. Dan PTRC ya isinya ini, value ini. Jadi 0x7FFDAC212424 ini adalah sebuah alamat. Yang mana ini tadi disimpan di A, kemudian disimpan di B, karena PTRB dengan PTRC sama dengan PTRB, sehingga ini disimpan di semua tempat. Ya. Jadi, artinya apa? Artinya, si A ini tidak berubah. Bahkan, si PTRA, PTRB, PTRC, ini alamatnya sama aja. Alamatnya ke sini. Jadi, isinya cuma itu. Kenapa kita perlu pointer? Alasannya adalah karena C dan Go itu sama-sama value-based language. Ya, tidak ada reference. Sehingga ketika misalkan kita lihat bikin lagi PTRX sama dengan PTRC, itu sebenarnya yang kita copy adalah nilai ini. Nih, nilai ini. Nilai 7FF ini. Nah, nilai ini di-copy lagi. Nah, kebetulan nilai ini isinya 10. Nah, buat dapetin nilai isinya, kontennya, ini kan alamat. Nah, itu perlu kita ngelakuin operasi namanya di reference. Operasi di reference caranya kebalik, yaitu dengan menggunakan bintang. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil tadi kan udah dilihat PTRC sama dengan A. Udah jauh kan tadi sebelah sini A sama dengan alamat A, kemudian PTRC sama dengan PTRB. Kalau kita mau keluarkan ya konten dari PTRC ya adalah PTRC. Seperti ini. Ya, kita coba compile. Lalu kita klik dulu dan kita jalankan. Nah, isinya 10 sama dengan A. Jadi saya jalankan ini biar lebih jelas ya. Seperti ini ya. Nah, si PTRC ini isinya sama dengan A. Sama karena kita punya alamatnya. Tapi gimana mau dapat kontennya? Ya udah tinggal kasih bintang sehingga dapat integer. Seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalnya si ini diubah, misalkan PTRC. Nah, caranya gini nih. PTRC diganti dengan 50 ya. Kita coba cek A isinya berapa. Ya kan? Coba GCC main-o demo PTR demo PTR.c. Oke, udah di-compile, kita jalankan. Nah, ternyata ketika isi dari PTRC ini diganti, maka A ikut ganti. Kenapa? Karena ya pointer gitu mainnya. Sehingga ini ada PTRA, PTRB, PTRC. Sebenarnya isinya value ini aja nih, 7FCC ini. Tapi ketika kita kasih tanda bintang, dia akan ngambil kontennya. Nah, ketika kontennya diganti, ya, kontennya kan 10, kita ganti pada 50, diganti 50. Ya, sebenarnya A, B, C ini nilainya tetap sama. Tapi ketika diambil nilainya, di sini A sudah jadi nilai, isinya 50. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada reference, tapi kita bisa merefer ke sebuah variabel dengan cara menggunakan alamatnya. Jadi semuanya di-copy, tapi yang di-copy apa? Yang di-copy alamatnya atau value-nya atau kontennya kalau istilah saya. Seperti itu. Oke. Jadi itu dari sisi variabel dan pointer. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah karena tadi saya bilang tidak ada
tidak ada reference, kita bisa mengemulasi, misalkan kita ngasih add 5 gitu in A gitu ya. Jangan A deh, ini ganti X biar sama. Nah, seperti ini. Jadi ini apapun yang masuk ke X akan ditambah dengan 5. Jadi kalau misalkan kita tambahin add 5 seperti ini ya, hasilnya akan jadi 15. Kita lihat ya. Printf. Nah, di sini artinya A10. Kemudian kita lempar ke sini bukan A-nya, tetapi pointer ke A. Nah, pointer ke A dia tahu nih alamatnya. Jadi kalau misalnya digambarkan kita punya A. Ya kan? Kita punya pointer to A. Nah, A ini isinya 10. Pointer to A nggak tahu. 0x, 7, FF, 8A misalnya. Lalu tadi yang disimpan adalah X kan di sini. X ini adalah pointer juga. Nah, ini akan di-copy value-nya ini. Gitu. Sehingga ketika di bintang X, dia dapat kontennya dari A. Ketika kita tambahkan, kita mutasi X plus sama dengan 5, ini berubah jadi 15. A-nya ikut jadi 15. Ya, karena yang diubah kontennya. Gitu, dimutasi. Alright, jadi itu implikasi antara satu tadi pointer sebagai alamat sebuah variabel, kedua pointer sebagai bisa dipakai sebagai reference. Ketiga, pointer dan array. Jadi misalnya kita mau buat sebuah array. Ya, sebuah array seperti ini. Nah, sebuah array, I don't know. Sorry, ini membingungkan. Jadi misalkan kita punya integer, access gitu ya. Access ini adalah sebuah array. Ya, isinya misalkan jangan 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5, 8, 9, 90, 77 gitu misalnya. Ini array isinya 4. Ya. Terus kita mau print. Ya kan? Kita mau, ini harus kasih komas. Nah, array. Ya. Kemudian kita juga punya pointer. Lalu kita mau print. Seperti ini. Ya. Jadi, access itu sebuah array yang isinya 4. Ini yang warnanya terang ini sebenarnya cuma buat menolong saja. Dan P, ini kita sama dengan access. Nah, kalau teman-teman lihat, ini aneh sekali. Kenapa pointer bisa disama dengan array gitu ya. Nah, ini uniknya sih juga. Jadi pointer dan array itu mirip tapi tidak sama. Anggap saya punya array access tadi, isinya adalah sebuah array ya. Isinya 4 biji. Berapa tadi? 585, 89, 90, 77. Gitu ya. Nah, access ini seluruhan array. Kemudian saya bikin pointer. Nah, ketika saya bikin pointer, itu sebenarnya dia cuma nunjuk ke alamat dari yang pertama ini, elemen pertama, elemen 0. Gitu. Sehingga kalau lihat di sini kita bisa verifikasi ya. Oke, kita bisa this is salah. Jadi kalau misalkan mau di printf gitu ya. Alamat dari access 0 adalah alamat 0. Lalu kita lihat printf nilai P adalah pointer gitu ya. Karena P sama dengan access. Oke, kita compile dulu. Belum di write. Oke, kemudian kita run. Nah, dilihat. Alamat dari access 0 adalah 7ff 2cc segala macam ini, ya kan? Nilai P-nya sama. Itu. Sehingga array ketika di-assign ke pointer, dia decay atau intinya dia sama dengan pointer, bisa disamakan. Bedanya adalah ketika ngelakuin size off. Jadi kalau kemudian kita melakukan seperti ini nih, ukuran dari access adalah size off. Access adalah access, gitu ya. Sementara printf ukuran dari P adalah P, ya. Ini belum saya return 0.
Sehingga ketika ini bedanya, ya. Walaupun ini tadi sama dan dia merupakan alamat ke elemen pertama, beda size-nya. Sebuah array seperti di atas, ketika kita compile lalu kita jalankan, kelihatan kalau array ini isinya 16 ya, karena masing-masing 4 byte dan isinya 4 berarti 16. Tapi ketika kita ngomongin integer P8, jadi ini size dari pointernya, bukan size dari array-nya. Itu perbedaan yang mendasar. Tapi operasinya sama saja. Misalnya kita mau P0 gitu ya, P0, access 0, access 0 gitu ya. Access 0 berapa? X0 ya access 0 gitu. Sementara kalau kita P0, nah P0 kita bisa gini, atau gini. Karena apa? Karena dia menunjuk ke elemen pertama. Ya. Elemen pertama alamatnya 0x7ffff tadi. Nah, ketika dikasih bintang di depannya, dapatnya 5. Gitu. Nanti kita buktikan. Oke. Jadi ketika kita compile, kita jalankan. Ini saya keluar dulu aja deh, biar enak. Oke, kita compile, kita jalankan. Nah, terlihat. XS05, P05, bintang P juga 5. Gitu. Oke, itu tadi antara array dan pointer. Jadi operasinya sama, beda di size of. Jadi hati-hati di size of-nya. Karena kalau static array seperti ini itu punya size, ya, yang tahu ketika compile time. Sementara kalau size pointer ya sesuai dengan prosesornya. Lanjut. Jadi selain ada alamat, ada ukuran, dan yang paling penting pointer ini bisa dikasih aritmetika. Misalkan P sama dengan P tambah 1 gitu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika kita tambahin 1 atau di increment, itu P-nya akan maju 1. Ya. Jadi dari sini akan maju 1 indeks, akan ke 89. Kita bisa coba print ke sini. Atau misalkan kita juga bisa pakai, nah seperti ini juga. Ya, di increment juga seperti itu. Jadi P0-nya itu berubah-ubah karena dia maju terus. Ya. Atau bisa juga pakainya, bisa P0, bisa pakai ini, sama aja. Seperti itu. P after plus P. P after P sama dengan P plus 1 gitu. Itu ya, biar jelas, biar tanda jelas. Kita coba clear, kita compile, dan kita jalankan. Sorry. Kita jalankan. Ya. Jadi P tadi 5, ya. Terus tadi ada 5, 89 kan yang kedua. Aku majuin 1, dapat yang 89. Majuin 1 lagi, dapat yang 90. Jadi seperti ini. 5, 89, 90. Jadi P sekarang ada di sini. Ya, ada di yang ketiga gitu. Karena dia udah maju. Ini P sama dengan P plus 1, lalu ini plus P atau P plus sama aja. Seperti itu. Nah, kalau kita mau mengadres sesuatu di luar itu, apa yang akan terjadi? Santai, kita akan coba ya. Hasilnya apa? Oke, kita akan P tambah 2, ya, tambah 3, itu kan jauh ya. Jadi kita coba jalankan maju dikit ya, sehingga yang terjadi adalah dia akan maju, nggak tahu kemana ya. Yang mana ini udah di out of bounds. Nah, ini array di C itu tidak ada bounds checking, sehingga ini tidak akan jadi error ya, tidak ada error sama sekali. Tapi kalau kita jalankan, nah ini ngaco nih ya. P-nya belum dikeluarkan, sorry, kita lihat dulu. Jangan 3 lah ya, 120, 1024 ketambah 1 kilo. Oke, sip. 1024, kita GCC, kita jalankan. Nah, hasilnya bisa beda-beda ya. Setiap kita jalankan hasilnya beda-beda karena kita nggak tahu area itu isinya apa. Nah, tadi sempat ada berapa tadi? Nah, tuh. Nah, jadi berubah-ubah, nggak jelas. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan Stack Overflow. Walaupun Stack Overflow ini di sini masih aman karena ya mungkin masih belum jauh gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mencoba membaca tempat yang tidak diizinkan, maka dia akan kejadian namanya segmentation fault. Ini kebetulan kita nggak segmentation fault, tapi algoritmanya salah. Jadi sebenarnya pointer nggak susah, itu cuman tricky. Jadi tricky itu artinya ya pitfall-nya banyak. Salah satunya tadi kita udah bahas, pertama pointer adalah hanya
sebuah alamat dari sebuah variabel. Kedua, pointer bisa dipakai buat mengemulasi reference, mirip dengan Go. Ya, karena apa? Karena C dan Go adalah bahasa yang tidak punya reference. Ya, jadi kalau mau lempar reference, ya udah kita kasih alamatnya sehingga kita bisa ubah kontennya. Ketiga, pointer dan array itu sama. Serupa, bukan sama. Serupa, tapi tidak sama. Kenapa? Karena ketika jalan, array yang tadi itu, array itu yang static array itu ada size-nya. Ketika dikompil kita tahu ukurannya berapa. Ketika kita assign ke pointer, pointer nggak tahu size-nya berapa, sehingga kita harus track size-nya. Dan pointer kalau misalkan jauh dari mencoba mengakses sesuatu di luar, itu tidak akan ada bound checking. Sehingga akan membaca area memori yang mungkin diizinkan, mungkin juga nggak jelas. Di sini kita belum crash, tapi kalau misalkan sistem operasinya ngeload sesuatu yang lain, bisa jadi dia segmentation fault. Jadi itu aja 3 hal tentang pointer harus diperhatikan. Kalau gitu, buat enablers, kalau mau bisa programming nggak usah rumit, yang penting koordinasi dulu. Bye-bye.